Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Herlina Bella Pertiwi dan saya sendiri Isma Nurul Suaidah. Yang ketiga Nanda Rizky Fahriza. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis SWOT. Oke, selanjutnya yaitu definisi analisis SWOT. Merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek, atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal, yaitu kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman. Jadi, salah satu metode digunakan untuk mengevaluasi berdasarkan faktor eksternal dan internal yang meliputi kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman. Selanjutnya, faktor penting dalam analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Apa itu? Sumber daya, keterampilan, atau keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dengan pemasok, dan faktor-faktor lain. Yang kedua, kelemahan. Merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, yang ketiga, peluang. Situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi, kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang. Yang keempat, yang terakhir, ancaman. Merupakan situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang yang diinginkan organisasi. Jadi, faktor penting dalam analisis SWOT itu ada 4 dan pengertiannya seperti yang tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi atau pencarian informasi analisis SWOT. Teknik SWOT dimulai dengan mengumpulkan informasi tentang organisasi atau proyek dan berakhir dengan pengambilan keputusan berdasarkan interpretasi dari informasi yang dirangkum dalam metrik. Selain itu, SWOT juga menjadi salah satu cara yang efektif untuk menggambarkan lingkungan eksternal dan internal organisasi. Dalam menerapkan SWOT, baik untuk bisnis dan proyek yang akan dijalankan, maka identifikasi SWOT dapat digunakan sebagai alat yang dapat membantu tim merumuskan strategi atau sebagai strategi. Selanjutnya, untuk identifikasi SWOT, perlu mengidentifikasi setiap poin yang ada dalam kata SWOT dengan menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dengan contoh pertanyaan seperti apakah perusahaan memiliki sumber daya yang unik atau proyek dengan biaya rendah yang bisa dimanfaatkan? Yang kedua, apa sih yang dilihat orang atau pelanggan sebagai kekuatan dari bisnis yang dijalankan? Untuk mengidentifikasi kekuatan, perlu mempertimbangkan perspektif baik dari lingkungan internal maupun eksternal seperti halnya pelanggan. Dan yang kedua, mengidentifikasi kelemahan dengan contoh pertanyaan seperti berikut. Pertama, apa saja yang harus dihindari dalam suatu bisnis? Yang kedua, apa saja hal-hal yang membuat pelanggan melihat kelemahan pada bisnis kita? Yang ketiga, faktor apa saja sih yang membuat penjualan kita menurun? Yang ketiga, mengidentifikasi peluang, seperti peluang baik apa yang bisa ditemukan dalam bisnis kita. Yang kedua, tren menarik apa yang menarik konsumen saat ini sih? Dan yang terakhir, mengidentifikasi ancaman seperti kendala apa yang dihadapi, apa yang dilakukan pesaing kita, dan apakah perkembangan atau perubahan teknologi mengancam posisi bisnis atau proyek kita. Dan yang terakhir, apakah memilih masalah hutang atau arus yang buruk. Dengan mengidentifikasi analisis SWOT diharapkan dapat mempermudah suatu perusahaan untuk mengambil keputusan jangka panjang dan tidak salah dalam mengambil langkah untuk menjalankan suatu bisnis atau proyek. Tips penerapan analisis SWOT yang efektif. Apa saja sih tips-tipsnya? Nah, yang pertama, dengan
Terapkan teknik SWOT untuk membantu memahami bagaimana posisi bisnis atau proyek saat ini dan ingin seperti apa bisnis atau proyek di waktu mendatang. Kedua, bersikap realistis terhadap kekuatan dan kelemahan bisnis atau proyek yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, jelaskan dengan spesifik hanya mencakup poin-poin atau isu-isu penting saja. Dan yang terakhir, urutkan setiap poin dari yang paling penting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metrik SWOT. Metrik SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan. Metrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan ancaman-ancaman tersebut dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Hasil dari analisis dapat membentuk perencanaan strategis berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor strategis perusahaan. Faktor-faktor yang ditetapkan kemudian ditetapkan dalam bentuk metrik SWOT, yang mana pengaplikasiannya adalah yang pertama, bagaimana kekuatan atau strength mampu mengambil keuntungan dan dari peluang yang ada. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan-kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Yang ketiga, bagaimana kekuatan atau strength mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan yang keempat, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Berikutnya ada komponen dalam matriks SWOT. Komponen matriks SWOT itu ada 6. Yang pertama ada IFAS, kedua ada EVAS, ada strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Yang pertama ada IFAS atau Internal Strategic Factors Analysis Summary, yaitu ringkasan atau rumusan faktor-faktor strategis internal dalam kerangka kekuatan atau strength dan kelemahan atau weaknesses. Yang kedua ada EVAS atau External Strategic Factors Analysis Summary, yaitu ringkasan atau rumusan faktor-faktor strategis eksternal dalam kerangka kesempatan atau opportunities dan ancaman atau threats. Yang ketiga, strategi SO merupakan strategi yang ditetapkan berdasarkan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Yang keempat, strategi WO, yaitu strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Yang kelima, strategi ST, yaitu strategi yang ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi segala ancaman yang ada. Dan yang terakhir strategi WT atau strategi yang ditetapkan berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Demikian tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.